Halo, selamat datang di mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini kita akan belajar tentang uji kekonvergenan deret menggunakan uji integral. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang uji kedivergenan deret, di mana itu merupakan penurunan dari konsep dasar uji kekonvergenan deret. Jika SN-nya konvergen, maka limit AN-nya pasti 0. Kalau uji kedivergenan berarti bentuk kontrapositifnya, yaitu jika AN-nya tidak sama dengan 0, maka SN-nya divergen. Permasalahannya itu akan muncul bagaimana untuk deret dengan limit AN-nya di mana N-nya itu menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan jika P maka Q sehingga jadi Q, jika Q maka P kan. Nah, oleh karena itu muncullah beberapa tes uji konvergenan deret menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah uji integral. Sebagai contoh kasusnya adalah deret harmonik berikut. Untuk deret harmonik, misalkan di sini saya punya deret dari N-nya 1 menuju ke tak hingga dari 1/N. Nah, kalau dari persamaan eksplisitnya deret ini, kita bisa simpulkan bahwa sigma dari AN itu adalah SN. Nah, berarti di sini AN-nya adalah 1/N. Kalau kita hitung limit fungsi dari AN ketika N-nya menuju tak hingga dari AN, maka akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/X dx. Bukan dx, sorry. Ini 1/X, limit 1/X. Nah, langkah pertama kita substitusikan 1/X limitnya dari X menuju tak hingga adalah 1 tak hingga atau sama dengan nilai limitnya sama dengan nilai 0. Nah, kalau dari sifat AN-nya, dia sifatnya konvergen. Tapi bagaimana dengan sifat SN-nya? Apakah dia divergen atau konvergen? Jika barisannya konvergen, apakah mungkin SN-nya juga konvergen? Nah, uji kekonvergenan deret itu hanya menyatakan jika SN-nya konvergen, maka limit barisannya akan 0. Tapi bagaimana dengan limit barisannya 0 dan barisannya konvergen? Bagaimana dengan SN-nya? Nah, oleh karena itu kita selidiki untuk deret harmonik ini menggunakan teorema upper dan lower bound atau monotonic sequence theorem gitu. Nah, ketika saya buat grafik dari Excel-nya, di sini saya gunakan Excel. Saya buat nilai N-nya dari 1 sampai 30 di sini. Yang saya hitung hanya sampai 20, namun kalian juga bisa hitung mungkin di rumah sampai 100 dan 1000. Nah, ketika saya hitung secara manual di Excel, saya amati grafiknya itu tidak akan pernah punya bounding baik di bawah ataupun di atas. Jadi tidak ada bounding di upper boundnya. Oleh karena itu, saya simpulkan untuk deret harmonik di sini dia sifatnya adalah divergen, meskipun untuk sifat barisannya dia konvergen. Nah, karena di sini kalau dari secara grafiknya yang kita hitung dengan Excel itu adalah tidak ada upper bound ataupun lower bound. Berarti di sini dia sifatnya adalah divergen untuk deret harmonik. Atau bisa saya tuliskan di sini kesimpulan dari grafik yang sebelumnya SN versus N di sini. Kalau dilihat secara grafis dia akan terus-menerus continuous ke atas. Nah, untuk uji kekonvergenan deret di sini hanya berlaku untuk uji tes deret yang positif. Jadi bukan deret negatif atau deret bolak-balik gitu ya. Jadi ini deretnya adalah yang deret positif. Contohnya adalah deret harmonik ini N-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga. Ternyata dia tidak berujung atau nggak punya upper bound ataupun lower bound gitu. Makanya dia sifatnya divergen. Untuk selanjutnya
kita masuk ke tes kekonvergenan deret untuk beberapa teknik. Yang pertama ada uji integral. Nah, pada uji integral di sini untuk deret itu kan penjumlahan, sigma notasinya. Sigma n sama dengan 1 sampai ke tak hingga dari AN. Kita hitung integralnya di sini, berarti itu batas bawahnya 1, batas atasnya adalah tak hingga. Jadi sama dengan notasi sigma. Bedanya sigma dengan integral adalah sigma untuk fungsi diskrit, sedangkan integral itu adalah biasanya untuk fungsi kontinu. Kalau nilai integral dari fungsi x-nya itu ada dan itu bilangan real, maka konvergen, tapi jika nilainya itu adalah tak hingga, maka divergen. Jadi untuk uji integral ini, jika hasilnya ada, itu maka konvergen. Jika tidak ada atau TD, itu adalah divergen. Karena syarat batas atasnya itu adalah tak hingga, karena ini hanya untuk deret tak hingga yang positif, maka di sini kita menggunakan teknik uji integral. Perhitungannya menggunakan konsep uji integral tak wajar. Kenapa tak wajar? Karena batasnya tidak wajar, yaitu tak terdefinisi atau tak hingga gitu. Karena untuk integral pada umumnya itu menyatakan luasan di bawah kurva. Jadi kalau luasannya tidak terdefinisi itu kan tak wajar, makanya disebut integral tak wajar. Karena kita tidak bisa menghitung, makanya kita melakukan pendekatan dengan limit dengan cara mengubah tak hingganya menjadi konstanta baru. Di sini adalah B menuju tak hingga. Sehingga kita nantinya bisa menggunakan TDK 1, teorema dasar kalkulus 1. Untuk pembahasan soal, yang pertama saya berikan contoh soal dulu sebelum mengerjakan latihan soal. Ada 5 latihan soal di sini yang harus dikerjakan oleh kalian. Untuk pembahasan soal, pertama kita bahas soal terkait tentang kalau sebelumnya adalah deret harmonik, di sini kita bahas deret hiperharmonik. Berarti itu 1/n, kalau di sini n-nya pangkatnya lebih dari 1 gitu. Atau saya tulis 1/n pangkat p, di mana kita akan tes bagaimana sifatnya ketika p-nya kurang dari sama dengan 1 dan ketika p-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk tahapan yang pertama kita menggunakan prinsip uji integral untuk menguji deret berikut, yaitu kita cari dulu integralnya. Misalkan di sini untuk yang mau saya selidiki adalah untuk p yang sama dengan 1. Bagaimana dengan nilai integralnya? Berarti batas bawahnya di sini 1, batas atasnya itu adalah tak hingga, sehingga bisa ditulis integral 1/x pangkat p dx. Nah, karena tak hingga, di sini tak hingganya saya ganti konstanta t. Sehingga di sini saya menambahkan limit t menuju tak hingga, batas atasnya saya ubah jadi t. Ini adalah teoremanya integral tak wajar ya. Kemudian saya hitung nilai limitnya dari 1, integral 1 sampai t 1/x dx. Karena yang saya selidiki nilai p-nya adalah 1. Jadi nilai p di situ saya ganti 1. Integral 1/x dx adalah ln x. Berarti ini bisa langsung kita tulis hasil integralnya adalah untuk integral 1/x dx ln x, di mana batasnya dari 1 sampai t. Nah, kita gantikan x dengan syarat batas integralnya. Kemudian, kita hitung nilai limitnya. Pertama, kita tulis limit t menuju tak hingga dari ln t. T-nya di sini karena di limitnya itu menuju tak hingga, jadi langsung saya masukkan t-nya tak hingga dikurangi ln 1. Ln tak hingga positif itu adalah tak hingga, ln 1 itu adalah 0. Jadi di sini hasilnya tak hingga kurangi 0. Berarti untuk p sama dengan 1 itu sifatnya dia divergen. Nah, jika kalian mengingat untuk contoh soal yang sebelumnya menggunakan teorema upper bound dan lower bound,
itu untuk grafik harmonik, yaitu ketika hiperharmonik sifatnya dia nilai P-nya 1, dia divergen. Jadi ini konsisten dengan uji integral ya, baik menggunakan monotonic sequence theorem ataupun menggunakan uji integral, hasilnya sama. Deret tersebut adalah divergen. Selanjutnya kita selidiki untuk nilai P yang kurang dari 1. Bagaimana dengan integralnya? Nah, kita tulis dulu persamaan umum limit integralnya, kemudian kita hitung integral dari x pangkat minus p dx itu berapa hasilnya ketika x minus p, berarti kalau diintegralkan pangkatnya ditambah 1 ya, kayak x kuadrat, integralnya berarti kan x pangkat 3 dibagi 1/3. Jadi di sini hasil dari integralnya adalah bisa dituliskan adalah x limit t menuju tak hingga x minus p plus 1 sampai dibagi p plus 1 batasnya 1 sampai t gitu. Ini negatifnya ketinggalan, harusnya ini negatif p plus 1 yang di bawah. Jadi saya tulis lagi di sini untuk P kurang dari 1, nilai limitnya harusnya ada X minus P plus 1 dibagi, itu adalah P plus 1 negatif ya, karena di atas kan pangkatnya negatif. Ini negatif P plus 1. Nah, batas atasnya adalah T di tak hingga dikurangi 1. X-nya diganti 1, berarti 1 minus P plus 1 minus P plus 1. Nah, misalkan kita ambil contoh angka. Bagaimana jika kita pilih nilai P untuk P kurang dari 1, kita masukkan angka setengah. Angka setengah. Jadi kita masukkan setengah di sini. Setengah kan kurang dari 1. Berarti minus P plus 1, berarti minus P plus 1 nilainya akan menjadi positif, karena 1 dikurangi setengah adalah positif setengah. Jadi untuk nilai yang kurang dari 1, nilai untuk minus P plus 1, X pangkat minus P plus 1, di mana X-nya ketika kita ganti menjadi tak hingga, itu akan bernilai tak hingga untuk P-nya yang kurang dari 1. Sedangkan suku yang kedua di sini, 1 dipangkatkan berapapun itu akan tetap 1, tapi di bagian bawah ketika nilainya ini setengah ditambah 1 atau 3/2, misalkan 10, misalkan 1/4 itu berosilasi, tapi dia tetap aja depannya sukunya adalah tak hingga dikurangi bilangan real, maka hasilnya tetap tak hingga. Kemudian untuk case yang kedua, kita selidiki bagaimana jika P-nya lebih besar dari 1. Ketika nilai P-nya lebih besar 1, kita masukkan lagi batas atas batas bawah integralnya. Oke, kita pilih misalkan untuk P-nya yang nilai P-nya lebih besar dari 1 adalah misalkan 2. Berarti di situ negatif 2 ditambah 1. Kalau kita bisa simpulkan di sini untuk nilai P-nya sama dengan 2, nilai dari X minus P plus 1 ketika X-nya kita masukkan tak hingga itu akan 0. Kenapa? Karena menjadi tak hingga di pangkat 2 minus 2 ditambah 1, artinya tak hingga pangkat minus 1 atau sepertak hingga. Sepertak hingga adalah 0. Sedangkan ke suku kedua itu tetap sama seperti tadi, dia bilangan real, untuk 1 dipangkatkan berapapun 1. Berarti ini bisa saya simpulkan 0 dikurangi sebuah bilangan real. Berarti untuk deret hiperharmonik di sini ketika nilai P-nya lebih besar dari 1, dia pasti konvergen. Nah, ini adalah salah satu contoh deret yang nantinya bisa jadi reference untuk uji kekonvergenan. Nah, berikut adalah latihan soal yang harus dikerjakan untuk chapter
ini ada 5 soal. Di sini akan saya bedah 2 soal, terutama yang paling berbeda untuk guidance-nya. Ini untuk nomor 1, 3, 4 mirip. Nomor 1 pangkatnya 2, nomor 3 pangkatnya 3/2, nomor 4 pangkatnya setengah. Kemudian yang nomor 2 dia bentuk ln. Jadi juga akan saya coba kerjakan karena berbeda dari soal nomor 1, 3, 4. Sedangkan yang terakhir nomor 5, jika kalian cek lagi di bab integral tak wajar, ini adalah bentuk arkes tangen. Jadi integralnya pasti kalian mudah ya, tinggal dibuka kembali ke materi kalkulus 1 terkait integral tak wajar untuk menyelesaikan soal nomor 5. Yang agak berbeda adalah soal nomor 1 dan 2. Jadi di sini kita bahas yang pertama adalah soal yang nomor 1. Ketika n-nya dimulai dari 3 sampai tak hingga n-2 kuadrat. Kita ubah fungsinya, batas bawahnya 3, batas atasnya tak hingga, untuk 1/x-2 dx. Oke. Kita menggunakan integral tak wajar konsepnya. Untuk batas atasnya kita dekati dengan limit untuk menghitung integralnya, x min 2 dx gitu. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita misalkan u. Ini adalah ciri khasnya integral substitusi. Nah, u-nya x min 2, berarti du per dx-nya turunannya 1, artinya du sama dengan dx. Oke. Kita ubah fungsi ini dalam integral substitusi. Jadi kita tulis limit t menuju tak hingga integral 3 sampai tak hingga dari 1 u du. Nah, sebentar, ini kenapa jadi ln ya? Oh, ternyata itu pangkat 2, jadi ini harusnya pangkat 2. Ketinggalan pangkat 2-nya. Oke. Selanjutnya, kita hitung integral ini menjadi bentuk integral biasa ya. Ini ya, sudah menjadi biasa, jadi tinggal ditambah aja pangkatnya. Jadi limit t menuju tak hingga minus 2 ditambah 1, langsung hasilnya aja. Pangkat hasil integral dari u minus 2 itu adalah ditambah 1 aja pangkatnya, jadinya minus 1/u. Minus 1/u atau minus 1 dikali u pangkat min 1 dengan batasnya 3 sampai tak hingga gitu. Oke, minus 1/u nya kita substitusikan kembali, yaitu x min 2, batasnya 3 sampai tak hingga gitu. Selanjutnya kita hitung nilai limitnya. Oke, ini cara penulisannya masih keliru ya secara matematis. Harusnya kan kalau udah didefinisikan limit, di sini variabelnya t, jadi saya ganti t ya. Secara matematiknya ini harusnya t. Oke, baru kita hitung limitnya. Limit t menuju tak hingga dari minus 1 per x ya, kita ganti t, t-nya di mana nilainya tak hingga, dikurangi 2, minus, ketemu minus batas bawah, berarti jadi plus ya, 3 kurangi 2. Jadi di sini kita hitung minus 1 per tak hingga kurangi 2 adalah tak hingga. Seper tak hingga adalah 0 ya. Seper tak hingga itu adalah 0. Berarti di sini nilai dari suku yang depannya limit adalah 0, sedangkan suku yang ini adalah 0 nilainya. Sedangkan suku yang kedua adalah 1 dibagi 1, berarti 1. Nilai limitnya berarti adalah untuk deret ini 1. Berarti deret 1 per n-2 kuadrat itu sifatnya konvergen karena nilai limitnya ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dalam bentuk ln. Jadi misalkan di sini ada fungsi sigma, n-nya mulai dari 2 sampai tak hingga.
untuk kasus 1 dibagi n ln kuadrat n. Nah, kita hitung integralnya untuk deret ini. Integral 2, batas bawahnya, batas atasnya tak hingga, kita ganti ke x ln kuadrat x dx. Kemudian kita hitung dalam notasi integral tak wajar, kita gantikan tak hingganya menjadi limit t menuju tak hingga 1x ln kuadrat x. Oke, ini bentuknya karena saya mencurigai dia seperti bentuk substitusi, karena di situ ada ln, kemudian ada 1/x, jadi saya misalkan u-nya saja. U adalah bentuk dari ln x. Simpelnya mungkin saya notasikan dulu, u du per dx adalah 1/x, turunannya ln x adalah 1/x, sehingga dx-nya adalah sama dengan x du. Oke, kita substitusikan integralnya untuk menyelesaikan integral tak wajar ini. Bisa kita tuliskan bahwa limit t menuju tak hingga dari 2 ke t 1/x itu saya ganti u kuadrat, karena saya misalkan u-nya sebagai ln x, berarti di situ ln kuadrat adalah u kuadrat. dx-nya diganti x du. Ternyata x-nya bisa dicoret, berarti di sini bentuknya memang integral substitusi. Limit t menuju tak hingga integral dari 2 sampai ke t 1 dibagi u kuadrat du. Nah, kalau kalian amati, ini ternyata bentuk integralnya sama dengan soal yang nomor 1. Nah, di sini berarti hasil integralnya juga sama, hanya berbeda di syarat batas integralnya saja. Nah, untuk hasil integralnya itu berarti limit t menuju tak hingga dari ini adalah limit t menuju tak hingga integral 2 sampai ke t minus 1 dibagi dengan u. Jadi integralnya udah hilang ya, karena itu udah hasil integral. Batasnya aja 2 sampai ke t. Nah, kalau udah kita tulis seperti ini dengan benar, baru kita hitung nilai limitnya. Limit t menuju tak hingga dari minus 1 per u, di mana u-nya adalah ln x. Jadi bedanya sama yang tadi, kalau tadi u-nya adalah x min 2, kalau yang ini ln x gitu. Nah, kita substitusikan di sini, berarti dia limit dari t menuju tak hingga untuk minus 1 per ln tak hingga dikurangi lagi jadi positif 1 per ln 2. 1 per ln 2. Berarti hasilnya untuk ln tak hingga itu adalah tak hingga ya. Berarti itu sama dengan 1 tak hingga, yaitu 0. Karena nilai ln tak hingga jadi 1 tak hingga adalah 0. Berarti nilai limitnya adalah 1 dibagi ln 2. Artinya untuk deret ini memiliki nilai limit, sehingga deret 1 dibagi n dikali dengan 1/n dikali ln kuadrat n sifatnya konvergen. Karena soal nomor 2 sudah saya kerjakan, untuk tugas kalian akan saya ganti soal nomor 2 menjadi berikut. Jadi silakan kerjakan soal di mana sigma n dimulai dari NDA kalian, NIM digit akhir kalian, sampai ke tak hingga, deretnya berubah jadi n dikali ln n dikali lagi dengan ln di dalamnya ada ln n gitu. Nah, ini sebenarnya simple. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan, selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.